Halo, ketemu lagi untuk materi pendahuluan dan konsep dasar LIS. Dalam mata kuliah ini nanti, kita akan memiliki beberapa evaluasi. Di antaranya adalah 4 evaluasi di kelas, tentu saja kelas virtual. Kemudian ada 1 tugas masa depan dan 10 tugas praktikum. Masing-masing biasanya 1 soal untuk 1 minggu. Kemudian 4 evaluasi itu apa saja? 4 evaluasi itu adalah UTS, UAS, dan 2 kali kuis. Untuk materi selengkapnya dapat dilihat pada spot atau spada. Lalu ada tambahan nilai yang disebut dengan nilai implisit. Nilai implisit ini bisa jadi adalah kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan. Misalnya progres dari awal sampai akhir ternyata cukup bagus, atau misalnya dari progres dari tengah sampai akhir itu cukup bagus. Kerajinan Anda untuk mengumpulkan tugas maupun respon yang baik. Seperti itu. Jadi nilai-nilai ini akan menjadi nilai implisit di dalam mata kuliah struktur data. Materi-materi yang ada dalam mata kuliah struktur data adalah kita akan belajar tentang list atau senarai, stack atau tumpukan, queue atau antrian, tree atau pohon, dan graph. Jalannya perkuliahan yang pertama adalah akan diberikan video untuk setiap materi yang perlu kita pelajari, dan video akan ditautkan di spada agar dapat terlebih terorganisasi. Kemudian beberapa pengumuman akan diberikan di Facebook dan melakukan chat di Facebook setelah menonton video. Sehingga jika ada pertanyaan kita bisa bahas di chat Facebook. Kemudian mahasiswa di rumah, ya tentu saja kita tetap di rumah ya, karena semuanya from home. Maksudnya di luar kelas virtual kita mahasiswa perlu memastikan mesin yang telah dibuat berjalan dengan baik, kemudian bisa melakukan latihan-latihan di Our Beloved CSPC, of course. Kemudian mengerjakan TP seperti biasanya. Dan di praktikum itu langsung, kalau sebisa mungkin itu mengerjakan soal latihan sehingga tidak lagi membahas mesin. Mesin sebisa mungkin selesai ketika kelas virtual. Yang perlu diperhatikan di dalam mata kuliah struktur data adalah fokusnya adalah pada aturan main. Sehingga yang perlu kita pahami adalah bagaimana ketika kita menggunakan salah satu konsep struktur data, kita memahami aturan main yang bisa digunakan dalam materi itu. Ingat, aturan main. Pertama, kita perlu mengenal yang namanya pointer. Pointer sebenarnya hanyalah sebuah penunjuk untuk mengakses sebuah alamat atau mengakses tempat di memori yang sesungguhnya. Jadi ini hanya sebuah penunjuk, dia tidak memiliki tempat, jadi hanya menunjuk. Sehingga ada yang disebut dengan pointer to null, artinya penunjuk yang tidak menunjuk kepada tempat manapun. Sehingga seperti apa ya? Galau, begitu ya kakak? Nah, kita bisa melihat di sini ilustrasinya. Kemudian yang harus kita kenal kedua adalah apa yang disebut dengan container element. Container element selalu memiliki pointer next untuk list. Kemudian memiliki container itu sendiri yang kita bisa isi apapun itu. Biasanya tipe data dari container ini adalah sebuah bungkusan atau tipe bentukan. Atau untuk ilustrasi lainnya, kita bisa melihat ini bahwa bagian ini adalah pointer next yang menunjuk elemen selanjutnya. Kemudian bagian ini adalah kontainernya atau apa-apa yang ada di dalam kontainer.
Ini adalah list di dalam bayangan kita. Jadi list itu selalu memiliki sebuah pointer untuk mengakses elemen pertama. Elemen pertama memiliki pointer next untuk mengakses elemen kedua. Elemen kedua memiliki pointer next untuk mengakses elemen ketiga. Dan karena setelah elemen ketiga tidak ada elemen, maka ini disebut pointer to null. Artinya pointer ini menunjuk tempat yang tidak ada. Kita bisa dianggap dengan null karena tidak ada. Sesungguhnya di dalam memori, sebuah list bentuknya bisa seperti ini atau lebih berantakan lagi. Kalian bisa melihat proses defragment pada hard disk. Mirip-mirip seperti itu. Jadi ada kotak-kotak yang itu sebenarnya dihubungkan dengan pointer yang kita tidak bisa melihat sebenarnya. Maka mereka digeser supaya rapi. Karena sebenarnya ketika kita meletakkan file itu kotak-kotaknya akan dibooking mana yang kosong duluan, maka itu yang akan dipakai. Sehingga pointernya bisa tidak teratur. Nah, namun kita tidak perlu memikirkan ketidakteraturan karena hidup ini sudah seperti ini ya Bapak Ibu. Kita harus keep happy, jaga imun. Oke, jadi ya kita pikirkan bahwa list itu selalu indah seperti ini, rapi, sehingga pikiran kita tidak menjadi tambah rudet. Oke, keep happy always. Kita juga bisa bayangin kalau list itu seperti kereta. Jadi ini kepalanya atau first ya, firstnya itu buat narik gitu ya. Dan ini adalah kontainer-kontainernya. Jadi di sini sama dengan ilustrasi sebelumnya, ada 3 elemen, maka di sini ilustrasinya adalah ada 3 gerbong kereta. Nah, untuk menarik atau untuk mengakses tidak menggunakan first, dan ini adalah pointer. Atau ilustrasi berikutnya kita bisa bayangkan bahwa kita punya tiang, kemudian tiang itu punya pengait yang kita sebut first untuk mengakses ya. Kemudian kita bisa punya tas dengan 3 elemen, di mana elemen tas ini memiliki pengait ke elemen setelahnya seperti ini. Nah, di dalam tas itu ada isi dari kontainer. Silakan menggunakan ilustrasi yang memudahkan pikiran kita untuk memahami apa itu list. Karena dunia ini banyak pilihan dan warna-warni. Begitu ya, Kakak? Oke, kita harus memahami terlebih dahulu apa yang disebut dengan list kosong. List kosong adalah list yang hanya terdiri dari sebuah pointer atau penunjuk. Karena dia belum memiliki elemen, jadi ini hanyalah penunjuk saja. Jadi seperti hanya sebuah tanda panah, seperti ini. Kemudian ada mekanisme-mekanisme yang ada di dalam list yang kita perlu mempelajari bagaimana aturan main untuk menyambungkan list ini agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Mekanisme yang pertama adalah kita sebut dengan add first, di mana kita perlu mengetahui aturan main dari menambahkan elemen di awal list. Kasus dari penambahan elemen di awal list ada 2. Ingat, ada berapa kakak? 2. Yang pertama adalah jika kondisi dari listnya adalah kosong. Kita bisa melihat pada gambar ini. Kita melihat pada gambar ini. Ini adalah list kosong. Kemudian kita ingin meminta ke memori untuk membuat elemen baru, maka kita bilang ke memori, "Hai memori, aku membutuhkan elemen baru." Maka memori yang baik akan membuat alokasi elemen baru untuk kita. "Ini kakak, silakan elemen barunya." Nah, kemudian mekanismenya bagaimana untuk menyambungkan ke list kita? Maka kita bisa bilang bahwa first atau pointer first sama dengan baru. Nah, ini apa Ibu? Jadi elemen ini tidak memiliki nama, tapi pointernya yang memiliki nama baru. Baru ini menunjuk pada sebuah elemen di memori yang telah dibuatkan oleh memori. Maka kita bisa bilang untuk menyambungkan elemen pertama pada list kosong, pointer first sama dengan apa yang ditunjuk dengan pointer baru. Sehingga gambar berikutnya akan menjadi seperti ini.
Kemudian kita perlu untuk istilahnya beres-beres agar list tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Maka elemen baru ini tugasnya sudah selesai. Kita perlu membuatnya menjadi null agar nanti dapat dibebaskan oleh memori karena sudah tidak dipakai lagi. Nah, kemudian list kita dengan satu elemen akan menjadi seperti ini. First mengacu kepada elemen pertama dari list. Kasus yang kedua untuk at first adalah bagaimana jika list telah memiliki elemen. Contoh di sini, list telah memiliki satu elemen. Kita minta kepada memori, kita buat sebuah pointer baru, lalu kita minta kepada memori, "Hai memori, bisakah engkau membuatkan sebuah elemen untukku?" "Siap kakak." Maka dia membuat elemen untuk kita yang ditunjuk oleh baru. Kemudian bagaimana menyambungkannya? Menyambungkannya, aturan mainnya adalah aturan main yang kedua, yaitu karena ini at first, artinya elemen baru akan selalu menjadi elemen pertama dari list. Maka orang yang baru masuk atau elemen yang baru masuk harus bersopan santun kepada elemen yang sudah berada di dalam list. Bagaimana caranya? Maka dia harus menjabat tangan terlebih dahulu next dari elemen baru. Jadi kita bisa bilang baru next sama dengan first. Artinya tangan next atau pointer next dari elemen baru kita tunjukkan kepada elemen first. Maka menjadinya seperti ini. Aturan mainnya, orang baru mencoba untuk beramah tamah terlebih dahulu dan menyapa terlebih dahulu. Kemudian karena ini sudah berjabat tangan and say okay, kita berteman, maka first pindah ke elemen baru. Karena elemen baru ini menjadi elemen pertama dari list. First pindah ke elemen baru, maka ketika ditarik jadinya seperti ini. Nah, tugas elemen baru sudah selesai, maka kita nulkan agar bisa dihapus oleh memori. Mengapa kita harus menggunakan aturan-aturan main ini? Ini semua yang disebut adab, ya kakak. Dalam kehidupan ini kita perlu untuk menguasai adab, karena aturan mainnya adab itu sebelum ilmu. Setinggi apapun ilmumu, jika adabmu tidak baik, maka itu tidak akan membuat hidup kita lebih baik. Namun kalau orang yang memiliki adab lebih baik, walaupun ilmunya tidak cukup tinggi, lebih dihormati dibandingkan jenis orang yang sebelumnya. Mengapa kita harus mengikuti aturan main? Karena seperti ini alasannya ya kakak. Coba kita perhatikan. Mungkin kalian pernah mengalami yang namanya blue screen. Jadi blue screen itu terjadi karena banyak memori yang sudah di booking tapi sebenarnya tidak digunakan, sehingga memenuhi memori dan menyebabkan blue screen. Contoh, misalkan jika kita salah mengambil langkah, contohnya yang tadi adalah menambahkan elemen menjadi elemen baru menjadi elemen pertama dengan kondisi kasus list sudah memiliki elemen. Misalnya kita salah, misalkan first langsung kita pindah ke elemen baru, maka elemen yang tadi menjadi elemen pertama list akan terombang-ambing di dalam memori tanpa bisa diakses kembali. Nah, ini akan memenuhi memori tapi tidak bisa dihapus dan tidak bisa diapa-apakan karena sudah tidak ada lagi pointer untuk mengaksesnya. Nah, inilah yang disebut dengan zombie istilahnya. Bayangkan jika elemen yang tadi itu ternyata di sini ada jutaan elemen. Kemudian kita dengan enaknya saja tanpa aturan main first langsung dipindah ke elemen baru, maka data yang ada di sini tadi langsung hilang semuanya, tidak dapat diakses dan menjadi zombie di memori. Jadi blok memori itu sudah di booking tapi tidak pernah diakses, begitu ya.
Nah, ini tatanan kehidupan juga. Kenapa? Misalnya ada orang yang mau merebut milik orang lain, jadinya seperti ini. Jika orang lain yang akan direbut tadi itu memiliki tanggung jawab yang banyak, dan kemudian tiba-tiba ada yang merebut yang baru, kemudian merebut dan langsung pindah ke yang baru, maka tanggungan-tanggungan tadi akan menjadi zombie seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan zolim. Itu dalam kehidupan nyata. Jadi zolim adalah kita membuat orang lain menjadi zombie dengan alasan yang tidak jelas. Maka itulah pentingnya kita memiliki adab dan aturan main untuk dipahami. Proses berikutnya adalah add after. Add after ini adalah menambahkan elemen baru di tengah-tengah dari list. Maka dari itu kita perlu mengetahui elemen sebelumnya yang kita tunjuk dengan pointer. Contohnya adalah untuk penambahan add after ada dua kasus juga. Yang pertama adalah jika elemen yang akan ditambahkan setelah elemen terakhir, maka elemen baru akan menjadi elemen terakhir. Kita bisa lihat di sini. Contohnya adalah list ini memiliki dua elemen, di mana previous atau elemen sebelumnya itu adalah elemen terakhir. Maka aturan mainnya adalah pointer next dari elemen previous atau pref menunjuk kepada elemen baru. Nah, jika sudah terjadi proses seperti ini, maka pointer-pointer yang tidak digunakan kita nulkan agar dapat dihapus oleh memori. Inilah yang disebut efisiensi ya Bapak Ibu. Perlu sekali kita tidak membuat zombie dan kita melepaskan pointer yang sudah tidak digunakan lagi. Perlunya efisiensi di dalam memori seperti halnya perlunya efisiensi di dalam hidup kita sendiri. Kasus yang kedua adalah add after untuk elemen yang ada di tengah list. Contoh di sini adalah ketika elemen previousnya adalah elemen pertama dari list, sehingga elemen baru butuh dimasukkan di tengah-tengah. Adab atau aturan main dari penambahan add after ini, elemen baru harus menyapa terlebih dahulu sehingga agar elemen setelah previous tidak putus. Ingat, ketika kita memutuskan tanpa adab, itu disebut akan membuat orang lain menjadi zombie. Kasus kedua untuk add after adalah menambahkan elemen baru ke dalam list di mana elemen previousnya adalah elemen yang ada di tengah-tengah list, jadi bukan elemen terakhir. Di contoh di gambar ini, elemen previousnya adalah elemen pertama. Maka kita bisa melihat, kita tetap memakai aturan bahwa elemen yang baru atau orang yang baru masuk harus menjabat tangan terlebih dahulu untuk menunjukkan adab. Maka di gambar kedua, baru next atau tangan next dari baru akan menunjuk ke pref next. Jadi elemen yang ditunjuk oleh previous. Jadi elemen yang ditunjuk oleh next dari elemen previous. Maka kita bisa bilang ini pref next. Pref next adalah elemen ini. Maka kita bisa bilang baru next sama dengan pref next. Kemudian selanjutnya, karena ini sudah memegang elemen setelah pref, kemungkinan agar tidak terputus dan menjadi zombie, maka pref next akan menunjuk kepada baru. Setelah terjadi seperti ini, kita bisa mencoba menarik tatanan dari list ini. Maka ini menjadi list dengan 3 elemen. Karena proses sudah selesai, maka baru dan pref kita lepaskan dengan mengesetnya menjadi 0.
Kenapa mekanismenya harus seperti itu? Hal itu agar kita tidak menghasilkan zombie. Kita coba melihat seandainya baru ini langsung saja prefnexnya kita pindah ke baru, maka elemen setelah pref akan terlepas sehingga menjadi zombie. Seperti sebelumnya, mungkin tidak terlalu masalah jika data yang hilang hanya satu. Tapi bagaimana jika data yang hilang itu jutaan? Tentu saja itu tidak kita harapkan. Untuk penambahan berikutnya adalah menambahkan elemen menjadi elemen terakhir. Untuk menjadi elemen terakhir atau at last, ada dua kasus. Yang pertama adalah jika list kosong. Jika list kosong, maka yang kita lakukan adalah melakukan at first. Karena elemen yang baru pasti menjadi elemen pertama. Maka proses at last untuk list kosong sama dengan at first. Kemudian jika ada elemen di dalam list itu, maka yang perlu kita lakukan adalah melakukan add after dengan kasus elemen terakhir. Karena tadi sudah kita pelajari bahwa add after memiliki sebuah kasus juga jika elemen prefnya adalah elemen terakhir. Maka elemen baru akan menjadi elemen terakhir. Sehingga untuk kasus kedua at last ini sama saja kita menjalankan add after untuk kasus pertama. Mekanisme yang berikutnya adalah penghapusan. Penghapusan juga memiliki 3 buah proses, yaitu del first, del after, dan del last. Del first artinya kita menghapus elemen pertama dari list. Di dalam del first ini juga ada 2 kasus. Kasus yang pertama adalah jika elemen yang ada di dalam list hanya satu saja, maka kita bisa menghapusnya dengan cara first sama dengan null, kemudian pointer hapus ini kita free-kan dari memori. Seperti itu. Sehingga yang tadinya list dengan satu elemen akan menjadi list kosong. Del first untuk kasus jika di dalam list mempunyai banyak elemen. Dalam contoh gambar ini misalnya kita mau menghapus elemen pertama yang memiliki next beberapa elemen. Jadi pointer hapus kita letakkan pada first karena ditunjuk elemen yang ditunjuk dengan first dan hapus adalah sama. Kemudian kasus yang berikutnya adalah del first dengan banyak elemen, di mana kondisi awalnya adalah list memiliki banyak elemen dan kita perlu untuk menghapus elemen pertama dari list. Maka pertama kita harus menunjuk pointer hapus kepada elemen pertama. Jadi kita bisa mengatakan bahwa hapus sama dengan first, atau ya kita bisa mengatakan hapus sama dengan first. Langkah kedua adalah first kita pindah ke elemen hapus next. Jadi ke elemen kedua yang kita bisa sebut juga sebagai hapus next. Disinilah first. Nah, kemudian hapus melepaskan pegangannya terhadap first. Jadi ketika kita akan melepaskan sesuatu, kita perlu memastikan bahwa kita sudah tidak lagi memegang apapun terkait dengan masa lalu itu. Sehingga nanti kita bisa dengan tenang ya, kakak. Jadi next di sini sudah kita lepaskan. Kemudian jika sudah tidak memiliki tanggungan apapun, semuanya sudah terbebas, maka kita bisa hapus atau kita free dari memori elemen yang ditunjuk oleh pointer hapus. Berikutnya ada menghapus elemen di tengah atau kita sebut dengan del after. Kasusnya juga ada 2. Yang pertama yaitu menghapus elemen paling belakang. Ini adalah kasus pertamanya. Jadi pref adalah elemen kedua dari belakang, ini yang akan dihapus. Maka
pointer hapus, kita akan arahkan hapus sama dengan pref next. Kemudian pref next sama dengan null, artinya sudah tidak dipegang lagi elemen yang diacu oleh pointer hapus. Nah, ketika kondisi sudah bisa bebas seperti ini, maka kita bisa freekan elemen yang diacu oleh pointer hapus, sehingga kondisi terakhir list akan menjadi seperti ini. Untuk penghapusan del after kasus kedua, yaitu ketika list memiliki banyak elemen dan yang dihapus adalah elemen yang berada di tengah list. Maka prosesnya akan seperti ini, hapus sama dengan pref next. Kondisi kedua, karena hapus akan menyelesaikan tugasnya, maka pref next sama dengan hapus next. Pref next sama dengan hapus next. Maka pref next akan mengacu ke elemen setelah hapus. Kemudian hapus next kita nulkan, jadi supaya dia sudah tidak lagi memegang masa lalunya. Kemudian setelah terbebas, kita bisa memfreekan hapus dari memori. Maka kondisi akhir dari list akan menjadi seperti ini. Kemudian ada del last, di mana del last ini menghapus elemen terakhir. Penghapusan elemen terakhir juga memiliki dua kasus. Kasus yang pertama adalah jika list terdiri dari satu elemen, maka kita akan menjalankan del first untuk kasus pertama, yaitu kasus satu elemen. Kemudian kasus kedua adalah jika del last ini menghapus elemen terakhir, maka kita bisa menjalankan mekanisme del after untuk kasus banyak elemen, untuk kasus penghapusan elemen di belakang, sehingga kita hanya perlu memanggil proses del after. Terima kasih, semoga bermanfaat dan mudah dimengerti ya. Sampai jumpa.